Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bidzikrihi wa ta'abudan litilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma talifa malun bil barri wal bahr illa biman izzakah. Al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min ladunka 'ilman kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamnahu min ladunka 'ilman. Allahumma iftah lana sudurana kama fatahtal hawa bainas samai wal ard wahlul 'uqdatam min lisanina an aqidati syaitaniyah yafqahu qawlana waj'al li waziran min waziril muslimina fi baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah wa min qaryatina hadha khassa wa min qaryatil muslimina ammah bi barakatil hikmatil ijabati wal ijazah bi wasitati syaikhi walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun sabadana pripados nyanggakeun salam kahilap hakikat muji ka Allah Subhanahu wa taala di mana berkat kudrat iradat taufik hidayah inayah limpahan rahmatna oge nikmat-nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang yuswa sehingga alhamdulillah hadirin jamaah ibu bapak sadayana anu hakikatna urang digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga biasa kembali riung ngumpul bongkok ngaronyok hempak merbayasa di masjid anu mulia ieu Masjid Jami Al-Amin Kapling Panorama nu kahiji dalam rangka milari ridho Allah mencari martatillah karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam rangka melaksanakan salah sawios tugas kewajiban orang sadaya selaku ibadullah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan tolab ilmu, tolabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di acara kuliah subuh Ramadan ini. Harapan tentu mudah-mudahan wasilah sababiah juga lantaran riungan urang sadayana ieu
sing ngahampura kana sadayana dosa-dosa urang. Tiwit urang akil balik parantos ditulis dicatat ku Allah dosa jeung kasalahan urang dugikeun ka ayeuna berapa banyak dosa yang kita lakukan. Semuanya mudah-mudahan ada dalam ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dukatiwana mudah-mudahan wasilah diungan urang sadayana ieu mugi Allah Subhanahu wa taala sing ngajembarkeun kana rezeki urang sadayana, maparinan rezeki anu seueur, anu halal, anu barokah, anu loba tangtosna kanggo bekal ibadah sareng kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Rizqan halalan thayyiban ghairu mathlubin wa rizqan ghaliban ghairu maghlubin lizatil ibadah. Zat bekal ibadah wal ziyarah ila Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nukatiluna selalu kurang disuhunkeun dipenta dirgeskeun dimunajatkeun ka Allah Subhanahu wa taala lewat pertemuan anu mulia ieu. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala sing saterasna maparinna nikmat kasehatan ka urang sadayana, sehat jasmanina, sehat rohanina, sakaligus maparinna uswa anu barokah, umur anu panjang ka urang sadayana kanggo dimanfaatkeun, dipergunakeun, digolangkeun, difolahkeun, diisi ku Allah, diisi urang sadayana kanggo kataatan sareng ibadah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawwil umurana wa sahih asadana bi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Bagi urang jamaah urang tetangga baraya ibu bapa anak pamajikan mitoha minantu besan urang yang dalam keadaan sakit dadamang sehat gering urang doakeun urang sadaya dan mudah-mudahan panyawatna sing diangkat dileungitkeun ku Allah, sing dicadirkeun deui, disehatkeun deui, mugia sing disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sinar salam mulia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana paduka Adam habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, sekaligus mudah-mudahan salawat salam salam ayu rahmat maghfirah bil ta'zim, rahmat kasih sayang nikmat Allah mugia terlimpah tercurah mufruh ka urang sadayana selaku umatna istajib doana ya Allah. Mudah-mudahan doa-doa urang sadayana sing diijabah, dikabul, dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimahumullah, kita lanjut kepada kajian kita seputar fikih berkaitan dengan salah satu rukun Islam adalah ita zakat, mengeluarkan dan menunaikan zakat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wassalam, pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang manusia meninggal. Faqama alaihi salatu wassalam ala zanajatihi liyusalli alaihi. Kemudian setelah meninggal orang tersebut, seperti di kita di pulasar, dari mulai memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian berikutnya adalah melaksanakan salatul jenazah. Baginda Rasulullah SAW pun beliau hadir ketika akan melaksanakan salatul jenazah dan sekaligus beliaulah sebagai imam salatul jenazah tersebut. Ketika beliau akan melaksanakan salatul jenazah berikut jamaah yang lainnya para sahabat kaget luar biasa. Kenapa kaget?
fataharrakal kafnu wa nadharahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajada fihi hayatan tamtassu damma wa ta'kulu lahma wa ta'kulu lahma. Begitu beliau akan melaksanakan salatul janazah berikut sahabat yang lain, ternyata lamun diurang kerandanya, keranda jenazahna putra kotrek ya bergerak-gerak. Kemudian baginda Rasul dan sahabat yang lain aneh, kaget luar biasa. Bahasa orang coba budak-budak kita keranda dengan goyangan, goyang-goyang, putra kotrek, coba buka. Begitu dibuka oleh sahabat, kemudian dilihat jenazah tersebut, masya Allah, fawajada fihi hayyatun, ternyata sang jenazah tersebut berdibelit urai, dibelit oleh ular, dibelit urai, masya Allah. Tantas sudah mahu, kemudian ular tersebut menghisap darah jenazah tersebut, dihisap darah, dikenyotan darah, masya Allah. Kemudian watakulullah mahu, daging jenazah tersebut dimakan, digorogokan ke orai tersebut, dibelit ke orai, darah nabi hisap, dikenyot, kemudian daging jenazah tersebut dimakan, digorogokan ke orai tersebut, masya Allah. Melihat keadaan seperti itu, kebetulan Abu Bakar As-Siddiq beliau pun hadir. Faqasada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ayat ribah. Bahasa orang budak kali itu pangyokotkeun kayu, pangyokotkeun bambu, pangyokotkeun besi, rek dihajar ku aing eta orai anu ngabelit kana jenazah tersebut. Kata Abu Bakar seperti itu. Teman bambu, teman kayu, teman besi kali urang hajar eta orai ngabelit jenazah. Hisab karena darah jenazah, kemudian daging jenazah tersebut dimakan dan dikorbankan. Kali jangan besi, jangan kayu, jangan bambu, dan dihajar ku aing. Abu Bakar seperti itu. Begitu Abu Bakar akan memukul ular tersebut dengan bambu, dengan kayu, dengan besi, panaqatil hayatu biidnillahi ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sang ular tersebut, orai tersebut bisa berbicara, bisa ngomong, masya Allah. Faqalat bilisanil fasih, maka ular tersebut berbicara dengan lidah yang fasih. Apa kata ular? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa qalas, kemudian ular tersebut berkata lagi, ya Abu Bakrin lima tadribuni wa laysa li dzanbun wa ana ma'murun bidzalik. Wahai Abu Bakar, kata ular tersebut, kenapa engkau mau memukulku? Rek nyunggu rek ngahajar ka kaulah cek orai. Padahal walaysa li dzanbun, dosa naon aing teu boga dosa ka maneh Abu Bakar. Kata ular seperti itu. Padahal wa ana ma'murun bidzalik. Kami melakukan ini, kaulah ngalakukeun ieu cek orai, ma'murun bidzalik, atas perintah. Amaroni Allahu an mu'adzibahu ila yaumil qiyamah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengazab, menyiksa orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Masya Allah. Ternyata ular tersebut mendapatkan perintah dari Allah untuk menyiksa sang jenazah tersebut sampai yaumul qiyamah. Dibelit, dililit, dikenyot darahnya, digorogokan daging-dagingnya, nepikeun ka yaumul qiyamah. Masya Allah. Itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata ular. Faqala Abu Bakrin, maka kemudian Abu Bakar bertanya, wahai ular, ma fatwayahu, apa dosa-dosa orang tersebut? Apa dosa-dosa jenazah tersebut? Naon dosa-dosa anu matak maneh gorogotan, matak maneh hisab
dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kami disedot darahnya, dililit, dibelit, kemudian dimakan daging-dagingnya, digorobatan dagingnya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksanya sampai yaumul kiamah. Jenazah tersebut mempunyai 3 dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 dosa umat dililit, dibelit, dicocokkan ke orang, ditengok darahnya. Ada 3 dosa besar yang dia lakukan semenjak dia hidup. Masya Allah. Yang pertama kata ular, orang tersebut mempunyai dosa al-ula tarikus shalah. Dosa meninggalkan sholat. Masya Allah. Masya Allah. Merinding gitu Pak. Ternyata orang yang suka meninggalkan sholat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dibeli urai, dicocokkan dagingnya, dihisap darahnya ila yaumil kiamah, sampai yaumul kiamah. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah billah. Kahiji dosa lepas kita. Masya Allah. Mantap Quran, terutama di hari raya di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Gusti aya keluarga urang, anak pamajikan salaki toha minantu atanapi icu urang sadayana meninggalkeun salat. Hayu urang dengeurkeun urang ajar supaya daraek ngalaksanakeun salat. Sebab siksa ka jalma anu ninggalkeun salat dibelit ku orai, dicocokkan dagingnya, ditanyok darahnya ila yaumil kiamah, sampai yaumul kiamah. Masya Allah. Merinding. Sian. Itu yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, wahai ular, naon dosa jelema anu kaduana? Wa tsaniyatu mani'uz zakah. Ternyata dosa yang kedua, orang yang disiksa oleh Allah, dililit, dibelit ku orang, pacokan, dicocokkan dagingnya, kemudian hisab darahnya sampai yaumul kiamah. Itu seperti itu dosanya, itu seperti itu siksaan dari Allah adalah mani'uz zakah. Dosa mani'uz zakah, tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan zakat hukumnya adalah wajib. Seperti itulah, dililit, dibelit, dicocokkan dagingnya, dihisap darahnya ila yaumil kiamah, dugikeun ka yaumul kiamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah billah. Kemudian yang ketiga, cek orai dosa orang tersebut. Wa tsalitsatu la yasma'u qaulal ulama. Diri pribadinya selama hidup tidak mau mendengarkan qaulal ulama, ditutur wejangan papatah mau'izatun hasanah daripada alimul ulama. Tara daikeun ngaji. Masya Allah. Hari pada sholat getol, hari ngaji tara daek. Masya Allah. La yasma'u qaulal ulama, tara daek ngadengikeun cariosan wejangan papatah mau'izatun hasanah disampaikan ku para alimul ulama. Maka siksa orang bagi orang tersebut adalah dililit, dibelit, dicocokkan dagingnya, diserot darahnya ila yaumil kiamah, sampai yaumul kiamah. Masya Allah, Masya Allah. 3 dosa besar yang ditimpakan kepada orang. Bukan 3 dosa besar ya, 3 dosa besar yang dilakukan oleh jenazah tersebut, akhirnya dia mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Dililit, dibelit, dicocokkan, dihisap darahnya oleh ular sampai yaumul kiamah. Pertama, dia dosa meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, dosa mani'uz zakah, tidak mengeluarkan dan menunaikan zakat. Dan yang ketiga, dosa tidak mau mendengarkan papatah wejangan mau'izatun hasanah daripada alimul ulama. Tadarai ngaji. Na'udzubillah summa na'udzubillah minna. Mudah-mudahan hadis tersebut, hadis ieu
ngajadikeun wajangan ka urang sadayana menyentuh kepada hati kita semuanya. Kita jangan sampai melakukan ketiga dosa besar tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, wa wajabat samaniyatu asnafi fi samaniyati asnafin minal mal. Wajib dikeluarkan zakatnya fi samaniyati asnafin minal mal. 3 bentuk harta wajib dikeluarkan, bukan 3 bentuk punten. Fi samaniyati asnafin minal mal, 8 bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada 8 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selain yang 8 ini berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apakah termasuk mobil? Apakah termasuk rumah mewah gedung? Mana yang 8 ini? Pertama, anak dayin adalah emas. Yang kedua, perak. Jadi kita ketika punya emas ataupun perak sudah nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa ukuran emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya nisabnya? Nanti ke depan dijelaskan. Ada ulama menjelaskan adalah isrina misqalan, 20 misqal adalah 77 gram setengah. Ada yang mengatakan 80 biji gram setengah. Mama Abu Yatim Yatis Tadasari mengatakan 81 gram setengah. Ya, 27 gram kali tilu. Sebab tilu real geus wajib dijakatan. Bageulama real teh tina emas. Sareal teh beratna 27 gram. Jadi lamun 27 kali tilu sabaraha? 80 hiji gram. Jadi lamun kurang boga emas 80 hiji gram wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kurang dari itu boga 50 gram Ustaz teu wajib zakat. 2 gram komo, setengah gram komo eta teu wajib untuk zakat. Tapi ketika sudah mencapai 81 gram ataupun minimal 77 gram setengah, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah halal. Ramadan kemarin kita beli emas 100 gram. Ramadan sekarang emas masih ada, maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%, 2 gram setengah. Sekarang ada UPZ datang ke masjid. Assalamualaikum, ya naon Kang Haji. Ayah naon Pak Haji, ini istri saya punya emas 100 gram. Bawa emas nama apa dibawa emasnya? Seberapa gram? 2 gram setengah. Nawaitu an ukhrija zakatal dhahab lillahi ta'ala, fardholillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat emas 2 gram setengah fardu karena Allah. Dijawab penerimanya, wabiltu alhamdulillah, ajarakallahu bima ufaita wa baraka bima ufaita wa ja'ala laka tahura. Masya Allah. Seperti itu. 2 gram setengah. Nanti kelanjutan kajiannya satu persatu, bagaimana caranya, bagaimana nisabnya akan disebutkan lebih jelas ke depan. Jadi yang pertama adalah emas. Ketika sudah sampai nisab 77 gram setengah ataupun 81 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Biasanya ngabuan emas mah ibu-ibu. Ari bapak-bapak ge aya nu bugaeun mah bapak-bapak mah emas naon teh ngaranna balokan, emas batangan. Aya informasi di kapling ge aya warga nu ngabugaeun emas batangan cenah. Beritanya seperti itu. Nah, kalau emas batangan pun nanti wajib tidak emas batangan yang belum berbentuk perhiasan, jangan ngaji gelang, belum menjadi lantai antik atau napi kalung
masih golondongan, masih batangan, masih balokan, itu pun nanti ke depan dijelaskan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pada tabungan emas ya. Yang pertama emas, kedua adalah perak. Perak itu rada murah perak punya. Saya toko perak. Kemudian yang ketiga wal an'am, ingon-ingon. Ingon-ingon itu piaraan inuan. Ya. Yang termasuk an'am ada 3. Yang pertama adalah kambing. Kambing wajib untuk dizakatkan. 40 ekor kita punya kambing. Ramadan yang lalu, Ramadan sekarang, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Dituntun Quran. Assalamualaikum. Enak Pak. Ini yang repang lagi koyak korban dari nama. Hendak. Ini rek zakat. Masya Allah. Ngajakat aku baik. Ku domba. Jual beres diterima. Ayo nawar terakhir beda 5 juta. Ulang 5 juta tuh nanti 7,5 juta. Jadi dijual di duit ke disalurkan ke para mustahik duit. Masya Allah zakat beda. Kemudian yang ketiga, 23 ya. Keempat adalah sapi. Bawa pasar pelai korban, ayo mereka zakat. Masya Allah, zakat sapi. Berapa ekor sapi ini saya dapat? Sapi 20. Masya Allah, jadi gitu ke masjid dulu, ke masjid Jami Alamin. Kami mau sapi, ada zakat sapi. Jangan pernah orangnya. Belum pernah. Belum pernah. Sapi juga apalagi sapi belum pernah. Kemudian termasuk an'am adalah unta. Masalah unta. Masya Allah, ikut beberapa itu kan. Iya, ayam unta saya pulang ayam unta itu dibawa ke mana? Ke Masjid Al-Amin. Masya Allah. Kemudian nanti asal nanti buka piaraan gitu di Mekah, di Saudi Arabia. Unta ngeloba, rek zakat dia di kapling panorama, dibawa unta hiji. Masya Allah. Masya Allah. Wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berharta 2 dijin 3 adalah 5. Wal kut anu kagenepna adalah kut. Kut itu adalah makanan pokok anu di alam kekuatan. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras, padi wajib dikeluarkan zakatnya. Panen begitu ditimbang, ada berapa? Ada 1 ton. Musyur. Kalau 1 ton itu dikeluarkan zakatnya adalah 1 kuintal. Di bawah dipanggul 1 kuintal paling 2 karung ataupun 3 karung. Bawa ke masjid Al-Amin. Enon nih Pak, mau parek ke dia. Ayo mereka zakat. Masya Allah. Zakat padi dikeluarkan padi. Langsung 1 ton zakatnya adalah 1/10 adalah 1 kuintal. Namun 2 ton 2 kintal. 1 hektar itu kurang lebih sekarang kalau lagi bagus katanya karena 5 ton. 1 hektar 5 ton. Kan lumayan ya kan? 5 ton kali 1 kintal 5 kintal. Lamun pare mah majumprung Pak, seueur. Masya Allah. Itu zakat padi. Ataupun makanan pokok kita apa? Gandum. Maka dikeluarkan wajib zakatnya. Kemudian makanan pokok kita apa? Nanti jagung, maka jagung harus dikeluarkan zakatnya. Bergantung makanan pokok. Kalau makanan pokok kita beras, berarti padi wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau makanan pokok kita adalah jagung, maka wajib dikeluarkan zakatnya jagung tersebut. Kalau makanan pokok kita adalah gandum harus dikeluarkan zakatnya al-usyru 1/10. Kemudian sabaraha apa? 2, 5 genap. Ketujuh adalah watamar, kurma. Orang Arab yang banyak Timur Tengah. Kita punya kebun kurma 10 hektar. Ayeuna ieu keur ramai kurmanya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Kemudian yang kedelapan adalah wal inab, anggur. Ternyata anggur adalah salah satu harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Masya Allah. Jadi kalau kita punya salah satu dari 8 harta tersebut, ketika sudah nisab dan sudah halal, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dari sini barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Jadi ada 8 bentuk harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pertama adalah emas, kedua adalah perak, ketiga adalah kambing, keempat adalah sapi, kelima adalah unta, keenam adalah makanan pokok, yang dialah kekuatan, ketujuh adalah kurma, dan kedelapan adalah anggur. Dari 8 asnaf bentuk harta tersebut, kita punya salah satunya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Enggak. Yang untuk buah-buahan itu dinisbatkan ke kurma. Buah yang lain. Kan kurma itu ya, kalau di Indonesia mungkin nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada ya. Di Arab ada kurma ya. Ada buah yang lain selain dari kurma. Di sini emang dikatakan cuma kurma di sini. Ada pohon kelapa kalau di kita. Pohon kelapa kita punya kebun kelapa 10 hektar misalkan, itu pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi ditafsirkan, ditasbihkan, disamakan dengan kedua buah tersebut, kurma ataupun anggur. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini tidak dikatakan uang. Makanya orang bawa duitnya. Buka 100 juta, buka 200 juta di tabungan orang. Iya mah husnuzon, ya husnuzon. Aya oge buka 1 miliar, ya batur mah. Artis-artis para pejabat kan sok diumumkan ya, diberitakan. Raffi Ahmad hartanya 1 triliun. Masya Allah. Ayo berita-berita kita tanya seperti baca orang. Pejabat anu hartanya 2 triliun, pejabat anu 10 triliun. Masya Allah. Itu uang, termasuk kita punya uang 100 juta misalkan, 200 juta. Di sini dari 8 aspek tersebut, 8 bentuk harta tersebut tidak ada uang. Yang ada emas, perak, embe, domba ya, sapi, unta, kemudian beras ataupun padi, jagung, kemudian tamar, kurma, dan yang ke-8 adalah anggur. Uang di sini tidak ada, Pak. Berarti kalau kita punya uang 100, 200 juta, bahkan 500 juta ke atas, berarti itu wajib zakat, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana ini? Nah, di sini dikatakan oleh ulama, kalimatnya adalah an-naqdain. Naqdain di sini ditafsirkan oleh ulama bimakna manqud. Apa manqud? Manqud itu adalah alat untuk transaksi jual beli. Nah, ngaranna duit. Oh, berarti duit, uang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa seperti itu? Dulu di Arab, di zaman Rasulullah SAW, alat transaksi jual beli itu real. Real itu terbuat dari emas. Masya Allah. 1 real itu 27 gram. Kira-kira gede itu uang 27 gram itu emas. Maka uang dulu itu di zaman Rasulullah berharga, sangat berharga. Hari itu orang naon? Kertas. Real ayeuna di Mekah kertas, hargaan diduruk. Dibakar udah habis, selesai. Buka 1 triliun diduruk eta duit kurang ada kertas. Hargaan tidak ada, tapi dulu di zaman Rasulullah uang itu terbuat dari emas. Maka uang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun sekarang sudah berbentuk kertas. Jadi uang duit ayeuna mau hargaan apa? Ternyata kertas. Roje buku kertas eta. Buku bacaan, buku tulis kertas itu. Selesai.
Tapi dulu itu di zaman Rasulullah uang itu uang itu adalah dibuatnya dari emas. 1 real itu ada 27 gram. Makanya ketika kita sudah punya 3 real, 27 kali 3, 81 gram sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Masya Allah. Jadi duit baheula di zaman Rasul sangat amat berharga. Mual dulu kumaha ge mual hancur pan emas mah. Mual paling leleh garing deui jadi emas keneh bae, emas keneh bae. Tapi urang lamun zaman ayeuna duit tidak kertas. Miliaran, triliunan dijuruk hancur ya, selesai. Tapi lamun boga emas 2 kilo misalkan dijuruk mau hancur kan. Tetap berharga dan berharga. Itulah uang seperti uang di zaman dulu di zaman Rasulullah. Maka di zaman Rasulullah uang tersebut wajib zakat. Maka sekarang pun nakdan bimakna mankud adalah alat untuk transaksi jual beli alias duit ataupun uang pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebaraha 2,5%. Kurang boga duit 100 juta wajib zakatnya 2,5 juta. Masya Allah, murah, letik Pak kecil. Allah tajeng maneh 97,5 juta. Tak izin fakir miskinna adalah 2,5 juta. Ih, Allah bagus, luar biasa. Pengertian kurang. Sebab kurang loba pangabutuh. Imam ngawinkeun anak dan seterusnya loba pangabutuh. Tah jeung maneh 27 juta setengah jeung maneh 2,5 juta na jeung para mustahik. Leutik Pak, leutik. Jadi Allah teu kieu. Nah, jeung maneh 50 juta, jeung fakir miskin 50 juta. Teu kitu, tapi 2,5 juta jeung fakir miskin. Dalam keadaan seperti itu pun tetap yang namanya ibadah wajib hukumna. Di sana ada setan iblis anu ngahalangan dina goda-goda. Berat rasana mengeluarkan zakat. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu Pak. Nah ini yang 8 bentuk harta ini ketika sudah nisab dan dikeluarkan zakatnya untuk siapa? Harta zakat itu lithamaniyati asnafin minan nas harus dibagikan ke manusia 8 bentuk manusia. Lithamaniyati asnafin minan nas ke 8 golongan manusia. Jadi yang berhak menerima uang zakat, harta zakat adalah 8 golongan manusia. Selain 8 golongan manusia ini tidak boleh menerima zakat. Masya Allah. Jadi ada 8 bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang harus diterima disalurkan kepada mustahik berjumlah 8 asnaf juga. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil wal 'amilina 'alaiha maka 'alaihanya wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Ada 8 asnaf manusia, ada 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Yang pertama, kata Allah, innamas shadaqatu, dapat dipastikan sedekah zakat. Di sini maksud sedekah adalah diperuntukkan pertama lil fuqara, fakir, wal masakin, kemudian yang kedua adalah miskin. Ada fakir, ada miskin, ada fakir miskin. Masya Allah. Nah ini satu persatunya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Siapa yang dinamakan fakir, siapa yang dinamakan miskin, insya Allah satu persatu akan kita uraikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian wal amilina 'alaiha. Amilin itu adalah pengelola zakat, termasuk di sini sudah dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Maka reng-rengan merekanya semuanya dari mulai ketua, kemudian sekretaris bendahara, kemudian selanjutnya tim yang bekerja untuk
pengelolaan zakat itu termasuk amilin. Nanti dijelaskan siapa amilin itu. Masya Allah. Kumaha Ustaz lamun ayat 2 lantai, 2 pangkat, 2 titel. Dia itu adalah seorang miskin dan kemudian dia menjabat sebagai amilin. Kudu dobel urah ieu. Masya Allah. Dia sebagai fakir ataupun miskin dan termasuk amilin, bekerja untuk pengelolaan zakat. Apakah harus dibayar double? Masya Allah. Pandidi ke ayat-ayatnya. Pertama fuqara masakin, kemudian amilin ke ayat. Lamun ayat duitna, ayat hartana, ayat bagianana, maka tetap boleh dan sah didobel triplekan. Ini hak kamu dari fakir miskin dan ini hak kamu dari amilin. Masya Allah. Jadi tetap amilin itu amilin, orang yang mengerjakan mengelola zakat itu adalah mustahik. Bagaimanapun juga dia adalah mustahik, berhak menerima uang zakat. Masya Allah. Ulah dia lantaran manehna geus menang dina fakir miskin, menang amplop, hak ambilin teh dicopot tina kas masjid. Masya Allah. Masjid mah jeung masjid lain jeung ambilin. Ambilin mah aya hakna tina zakat. Ulah nyopot tina duit kas masjid. Masya Allah. Salah eta pas kitu salah. Ai masjid mah jeung kemakmuran masjid, lain jeung ambilin. Supaya ulah dobel cenah ieu bagianna teh nya dia fakir miskin, nya dia amilin, geus bagian amilin nyokot di kas masjid. Masya Allah. Salah eta salah. Kas masjid mah jeung masjid, pengelolaan masjid. Ari zakat eta amilin tina amilin ngambilna ulah tina masjid. Salah kaliru eta. Sebab dina Al-Qur'an ge wal amilin aya. Walaupun dia miskin mendapatkan hak, menang amplop, menang teh kupon, hak amilinna, fakir miskinna di amilinnya pun dia dapat kupon. Double triple boleh dasar karena di sini dikatakan lil fuqara wal masakin wal amilin. Pernah mendapat perdebatan katanya. Itu menang double. Ini khusus untuk fakir miskin saja, amilin nanti kita ambil dari kas masjid. Masya Allah. Tetap amilin mendapatkan hak. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam, anu masih kena iman nanti goyang-goyangan. Nah itu harus diperkuat dengan diberikan uang zakat. Mu'allaf itu termasuk mustahik zakat. Wa fir riqab, berikutnya adalah riqab. Riqab itu abid, sekarang sudah tidak ada di kita. Sudah tidak ada. Itu adanya di zaman Rasulullah SAW. Abid, budak belian itu termasuk mustahik zakat. Kemudian berikutnya adalah wal gharimin. Orang yang mempunyai hutang. Orang yang punya hutang itu termasuk mustahik zakat, namanya gharimin. Ibrahim boga hutang 20 juta. Masya Allah. Menang dah tina hak gharimin. Ari masjid, pesantren, madrasah itu termasuk mustahik zakat? Tidak termasuk mustahik zakat. Ya. Maka harta zakat tidak boleh dimasukkan kas masjid karena masjid bukan mustahik zakat. Oke, ada kawannya. Mau dibejakeun. Ini masjid daya. Eta sabilillah bukan masjid, orang yang berjalan di jalan Allah, sabilillah ke depan tah. Gini entah, wa bi sabilillah. Orang yang ada di jalan Allah. Ayeuna mah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jamaah ayeuna mah para ulama, para kiai, pedieuna pojekna para guru ngaji, itu termasuk sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah, insyaallah ikhlas. Insyaallah tapi nanya. Eta mereka mempunyai hak sabilillah. Kemudian yang terakhir wabnis sabil, yang ke-8 ibnus sabil, ibnun anak, sabil jalan, anak jalanan, lain anak jalanan. Maksudnya anak yang orang yang ada di perjalanan. Si Khalid masantren ka Jawa balik, Masya Allah balik ke barat. Orangnya orang Banten di Jawa.
nalika dadang teh beat teh saperak-perakacan teu boga duit. Masyaallah. Diberitakan di masjid sedang pembagian zakat kerajaan sekali. Punten Pak Ketua, kenapa? Saya ini pulang pesantren dari Jawa, kehabisan ongkos. Mau pulang kemana? Ke Banten. Pulang seberapa kali? 500.000. Bere kata si Khalid karena termasuk Ibnu Sabil, anak yang dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik pesantren, kami akan ongkos, itu termasuk Ibnu Sabil, termasuk mustahik zakat. Masya Allah. Dan dari 8 asnaf ini ditafsirkan oleh ulama, siapa yang termasuk fakir, siapa termasuk miskin, siapa yang dinamakan amilin, siapa yang dinamakan mu'allaf, siapa yang dinamakan riqab ataupun abid, siapa yang termasuk zalimin, orang-orang yang punya hutang, dan siapa yang termasuk sabilillah, dan siapa pula yang termasuk ibnu sabil. Satu persatu dari 8 asnaf tersebut akan dikaji dan dibahas oleh ulama. Masya Allah. Beres. Saya titip pakutannya. Wa yakfuru jahidu wujubiha. Zakat adalah dalilnya sudah nasqati minal Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sarwajin salat. Salat adalah dalil argumentasi wajib istidlal penetapan wajib salat adalah dari Al-Quran. Nasqati eta namina. Kalau seseorang sudah tidak mengakui kufur ingkar kepada nasqati seperti zakat ataupun sholat, bagaimana hukumnya? Rahim, ente wajib zakat. Cek sah zakat wajib. Teu percaya aing. Sebab ieu harta kabeh meunang usaha aing. Ngeunah wae dipenta. Masyaallah. Teu percaya kana zakat, teu percaya. Padahal zakat kewajibanna geus nasqati Al-Qur'anul Karim yang berbicara. Bagaimana hukumnya? Wa yakfuru jahidu wujubiha, kufur, keluar dari Islam orang yang ingkar kepada wajibnya zakat, tidak percaya kepada wajib zakat, keluar dari Islam, kufur namanya. Tidak percaya kepada sholat 5 waktu karena sudah nasqati Al-Qur'anul Karim yang berbicara, maka hukumnya adalah kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini. Bagaimana kalau ada orang percaya kepada zakat, percaya, tapi tidak mau mengeluarkan zakat? Brodi juru brodi pantong alayan di tengah iman, jabri di bibir sejamrong di korong buncir leito baduit, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal percaya, yakin zakat wajib, Al-Quran yang berbicara, nasqati, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Bagaimana agama mengatur? Wa yuqatalul mumtani an adaiha wa tukhadhu minhu wa ilam yuqatal qahran. Ini punten ya, kita berbicara hukum. Wa yuqatalu, ketika ada seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ini berbicara hukum agama, hukum Islam, harus diberontak. Al-mumtani, orang yang tidak mau mengeluarkan an adaiha, tidak mau mengeluarkan zakat, harus diberontak. Bahasa lain perangan jenayanya. Wa tukhadhu minhu qahran, dan harus diambil hartanya secara paksa. Ini hukum Islam seperti ini Pak, punten gitunya. Saya hanya menyampaikan saja. Hukum Islam seperti ini. Wa tukhadhu minhu qahran, dan boleh diambil secara paksa. Karena wajib, ini wajib. Wajib seperti sholat kan wajib. Tidak itu kudu dipaksa. Zakat juga wajib. Ketika tidak mau mengeluarkan, maka wajib untuk dipaksa. Wa tukhadhu, bahkan guru menjelaskan datangan ke imana, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, orangnya dimasukkan ke kamar, dikunci, jebret, kemudian hartanya diloris, dihitung, ada berapa? Oh, ternyata ada 500 juta. Nah, di sini aparat bermain, aparat RT, RW dan kelurahan siap. Kemudian yang 500 juta itu diambil 2,5%-nya. Berapa kita? 2,5 juta kali 5 berarti 10 juta, 12 juta setengahnya, 12 juta setengah diambil, kemudian sisanya dikembalikan lagi kepada orang yang punya itu. Nah, yang ijab kabul nanti adalah pihak aparat, baik lurah, RT ataupun RW, mewakili sahibul zakat ya, mewakili muzaki. Diijab kabulkan selesai, baru diambil hartanya, disalurkan kepada para mustahik. Sisanya dikembalikan, bukan sisanya ya, yang diambil zakatnya, kemudian hartanya dikembalikan lagi. Dibuka dari mangga silakan, zakatnya sudah dikeluarkan. Seperti itu hukum Islam.
wajib-wajibna mengeluarkan zakat. Wa tazibu ala kulli muslimin, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Apakah orang Islam, orang kafir, ataupun siapa? Insya Allah kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah, tersentuh hati kita, terutama para agnia, untuk melaksanakan iqamah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi Mustafa wa lima qasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah pangeran hati wa berkahna kanjeng Nabi dihasilkan maksanabi ini ampura dan sami ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha